Ya, pemirsa, Anda masih bersama program Hot Economy. Sebelum melanjutkan perbincangan, rekan Tasya Lutmila akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan, Tasya. Baik, terima kasih. Andra, kekhawatiran dunia semakin besar karena setelah 2 bulan corona mengharu biru berbagai negara, belum ada obat untuk menyembuhkan dan vaksin untuk mencegah COVID-19. Berbagai perguruan tinggi dan perusahaan farmasi di berbagai negara bekerja keras untuk menemukan obat dan vaksin, tapi hasilnya masih nihil. Mari kita lihat data negara yang terkonfirmasi COVID-19. Kita tidak menghadirkan seluruh negara yang sudah terkonfirmasi terinfeksi COVID-19, tapi ini beberapa di antaranya. Yang terbesar ada di Tiongkok, 80.026 kasus. Kemudian di Korea Selatan ada 4.212. Di Italia juga termasuk 3 terbesar, 1.694. Kemudian di Iran 978 dan di Jepang ada 256 kasus. Indonesia per pukul 14 waktu Indonesia per hari ini diumumkan ada 2 yang terinfeksi dan ini ada total kasus per pukul 14 ada 89.072 untuk seluruh dunia. Total meninggal dunia per pukul 14 juga ada 3.048 dan total sembuh per pukul 14 ada 45.000 kasus, 45.074 kasus. Kemudian kita akan lihat bagaimana dampaknya terhadap IHSG. Ini ada top loser sepekan dari 24 hingga 28 Februari. Kita lihat beberapa saham memang mengalami penurunan. Ada Adaro, Antam, kemudian ASII, AYLS, BRPT mengalami penurunan. Kemudian Fren juga mengalami penurunan, HMSP, Pegas, PSAB, dan Tele, ini semua mengalami penurunan. Dengan penurunan yang terbesar mungkin kita bisa saksikan ada di AYLS turun 67,3%. Sementara top gainer sepekan dari 24 hingga 28 Februari, kita saksikan ada Kars naik 10,7%, CSRA naik 3,6%, DIL 29,2%, HKMU 4,2%, ITMG 6,9%, kemudian OPMS 3,9%, PURE 2,4%, RALS 5,1%, SMSM 2,1%, dan SQMI 2,3%. Kita lihat pergerakan IHSG dari awal Februari, tanggal 3 Februari posisinya masih di 5.884, kemudian sempat naik di 7 Februari 5.999, kemudian dari 24 Februari, 25, 26 kita saksikan terus turun dari 5.800 ke 5.700, 5.600 di 26 Februari, 5.500 di 27, 5.400 di 28 Februari, dan pada 2 Maret hari ini di angka 5.357,82. Dan ini kinerja IHSG per Maret 2020 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk satu hari ini minus 1,12%, dalam satu minggu minus 7,15%, satu bulan minus 8,37%, year to date-nya minus 14,47%, dan dalam satu tahun minus 17,05%. Ini net buy, net sell saham oleh asing dari 2014 posisinya di 42,6 triliun rupiah, 2015 minus 22,59, 2016 16,7, kemudian 2017 minus 39,87, 2018 minus 50,75, dan 2019 49,19, dan 2020 per 27 Februari minus 4,70. Ini ada kebijakan PT BEI agar IHSG tetap dalam kondisi kondusif. Bursa tidak akan menerbitkan data efek yang dapat ditransaksikan secara short selling sampai dengan batas waktu yang akan ditetapkan. Bursa juga tidak memproses lebih lanjut apabila terdapat anggota Bursa Efek yang akan mengajukan permohonan kepada bursa sebagai anggota Bursa Efek yang dapat melakukan transaksi short selling sampai dengan batas waktu yang ditetapkan. Kemudian yang terakhir, anggota Bursa Efek wajib memastikan bahwa transaksi yang dilakukan baik untuk kepentingan anggota Bursa Efek maupun untuk kepentingan nasabah dan bukan merupakan transaksi short selling. Ya, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Andra Lesmana.
Ya baik, terima kasih Tasya untuk data-data yang sudah disampaikan dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut.